Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai Joker, apa kabar? Terima kasih buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Artinya selamat datang di channelnya Siji Sanwilatin edisi review film-film. Dan film yang kali ini akan saya bahas ini adalah merupakan sebuah film yang masih bertemakan LGBT dari Korea, dibintangi sama aktor dan aktris papan atas, tapi mereka sama sekali tidak ragu untuk beradegan panas. Dan ini spesial saya pilihkan buat kalian para cucoker supaya yang nonton puas. Oh iya, jangan lupa buat kalian yang sudah mengikuti giveaway CJ berbagi gaji, informasi nama-nama pemenang yang beruntung itu akan diumumkan di akhir video ini. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke pembahasannya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Oke, subscribe sekarang. Subscribe, let's go. Baiklah Cocoker, film yang kali ini akan CJ review ini akan banyak sekali adegan bercumbu. Mungkin bisa dijadikan sebuah referensi baru untuk kamu sama teman bubumu. Tapi ingat, harus muhrim, oke? Oke, film ini berjudul Frozen Flower atau Setangkai Bunga Beku. Dan film ini disutradari oleh Yuha, dirilis tahun 2008. Film ini mengisahkan tentang seorang raja dari kerajaan Goryeo yang bernama Jo Ji-ho yang homo. What? Yes, jadi beliau adalah seorang raja yang tidak punya ketertarikan pada wanita seperti pria pada umumnya. Sang raja ini bahkan memilih sendiri pengawal setia yang ada 36 prajurit muda, dan salah satunya adalah komandan militer Hong Lim yang tampan, gagah, setia, doyan juga dengan pria. Makanya jadi salah satu santapan raja dan tinggal dan tidur di kamar sang raja. Raja Jo Ji-mo dan Hong Lim ini sebenarnya tumbuh dewasa bersama di istana. Kedekatan mereka berdua ini sudah bukan sebuah rahasia kalau Hong Lim ini adalah kekasih sang raja. Dilema muncul ini ketika sang raja dituntut untuk mempunyai keturunan demi kelangsungan dinasti. Sang raja pun ini menikah dengan seorang putri dari dinasti kerajaan Yuan, yaitu Permaisuri Song Ji-hyo. Buat orang yang tinggal di istana, kedekatan sang raja dengan Hong Lim ini adalah hal biasa. Tapi buat Permaisuri, ini adalah hal baru yang kerap membuatnya cemburu. Jadi di sini banyak sekali hal-hal yang dilakukan Hong Lim ke sang raja yang seharusnya ini dilakukan oleh Permaisuri, seperti kayak menasehati raja, menemani minum, bercanda, bahkan ini sampai kebutuhan memuaskan sang raja, Permaisuri ini tidak pernah ikut dilibatkannya. Jadi wajar kalau Permaisuri ini geram, marah, tapi cuma bisa pasrah ketika sadar suaminya lebih doyan mebel alias memek belakang daripada Permaisuri yang ngangkang. Jadi di sini desakan untuk punya keturunan demi kelangsungan dinasti pun semakin kuat. Sementara Permaisuri yang tidak kunjung hamil pun menjadi pergunjingan. Ya gimana orang nggak pernah dibuahi? Sampai pada akhirnya raja ini didesak untuk menanggalkan jabatan jika tidak kunjung mendapatkan keturunan. Khawatir dengan kekacauan ini, Permaisuri pun ini memberanikan diri untuk meminta sang raja meniduri. Gebleh aku mas malam ini. Kurang cantik apa aku sebagai Permaisuri? Rapat pun sudah gak perlu ditanya lagi. Aku gak pernah disentuh sama laki-laki. Sang raja ini cuma bisa tersenyum dan bilang, kamu paham benar kalau aku itu tidak berhasrat sama wanita. Aku hanya tertarik sama pria. Sampai kapan kamu mau mempermalukan dirimu sendiri, ha? Tapi bukan berarti kita tidak punya pilihan. Yes, akhirnya di sini tuh sang raja sebenarnya sudah punya ide untuk keluar dari masalah ini. Ternyata solusinya adalah karena sang raja ini tidak bisa melakukan hubungan dengan wanita, makanya sang raja ini memerintahkan Hong Lim, pacar homonya, untuk melakukan hubungan dengan Permaisuri. Oh my god. Ide gila ini tentu saja sempat ditolak sama keduanya. Tapi yang namanya raja sudah memerintah, itu haram dibantah. Dalam tradisi istana, malam endes-endes itu harus dipersiapkan. Sang raja didandanin, Permaisuri dimandikan, dan tiba saatnya malam dengan menunggu aba-aba bunyi 2 kentongan, saatnya endes-endes pun dimainkan. Jadi sang raja ini sudah berada di kamar Permaisuri, dan Hong Lim ini sudah bersembunyi dan siap untuk menunggu aba-aba untuk menggagahi. Sang raja ini kemudian menyuruh Hong Lim masuk, dan ini adalah situasi yang super duper aneh di mana Hong Lim ini belum pernah melakukan dengan wanita sebelumnya.
Sementara permaisuri itu kan sangat membenci Hong Lim ya kan, karena dia suka cemburu kan. Jadi mereka berdua ini benar-benar kayak mulai mencoba, di mana permaisuri ini sama sekali sedikit pun tidak mau menatap matanya. Oh my god, percobaan pertama ya begitu berakhir biasa-biasa saja. Ya bisa dibayangkan lah ya, dua orang yang tidak punya chemistry dipaksa untuk saling melayani, di mana Hong Lim ini adalah pengalaman pertama kali dan sang permaisuri ini kan pada dasarnya sangat membenci kan. Ya jadi kotal kadil mungkin gak masuk-masuk orang, ya ampun, bisa dibayangin gimana rasanya. Percobaan pertama gagal, kedua gagal, tapi sang raja ini mencoba untuk menyemangati untuk terus mencoba. Dan akhirnya ini tiba-tiba di sebuah malam percobaan yang kesekian kalinya, tiba-tiba Hong Lim ini muncul naluri alami sebagai pria sejatinya, dan permaisuri yang sudah sangat rindu dengan jamahan sang pria, ini tiba-tiba muncul chemistry-nya. Oh my god, adegan ini totalitas yang bikin para penonton panas, profesional yang bikin penonton ini bisa binal dan berhayal. Dan sang raja pun ini yang selalu berada di samping kamar mereka, seketika kaget mendengar rintihan pertama permaisuri, kayak what? Ini bener Hong Lim bisa melakukannya, oh my god, gue gak percaya. Kayak dia tuh keluar keringet panas dingin, gemetar badannya, dia tuh geram kayak gak percaya. Akhirnya sang raja ini memberanikan diri untuk mengintip, dan di situ sang raja melihat rona kepuasan di masing-masing wajah si Hong Lim dan juga permaisuri. Di sini sang raja itu terbakar emosi atas ide gilanya sendiri. Tapi di sisi lain sang raja juga jaga gengsi, jadi cuma bisa bertanya di esok harinya, "Heh, gimana semalam? Pertama kali menjadi pria sejati," katanya. Dan Hong Lim pun ini menjawab, dia hanya menjalankan sesuai perintah saja. Tapi setelah kejadian itu, Hong Lim ini dilema. Kenikmatan bersama permaisuri ini tidak mudah dilupakannya. Ini membuat sang raja khawatir kalau Hong Lim ini akan berpaling darinya. Beberapa hari kemudian permaisuri pun jatuh sakit. Sang raja menduga kalau permaisuri ini sedang hamil, tapi ternyata justru akhir-akhir ini permaisuri itu mengalami menstruasi yang berlebihan, jadi nggak mau berhenti gitu. Mungkin ini adalah akibat kayak pecah perawan kali ya kan. Mendengar permaisuri yang jatuh sakit, Hong Lim ini diam-diam membuatkan sebuah ramuan yang kemudian diketahui oleh sang raja. Dan ini justru tambah membuat raja curiga kalau mereka sudah mulai ada rasa. Dan akhirnya sang raja ini harus menghentikan rencana sementara dan menyuruh mereka untuk stop melakukannya. Raut muka Hong Lim di sini kelihatan banget kayak sedikit kecewa karena ya sudah tidak bisa memasukkan burungnya ke dalam sangkarnya lagi ya. Kayaknya begitu dilihat dari raut mukanya. Tibalah sebuah pesta, ini adalah sebuah pesta perayaan penyambutan kehadiran keturunan. Hong Lim ini terpana melihat betapa cantiknya permaisuri duduk di samping raja. Tidak lama kemudian tiba-tiba permaisuri menghilang dari pandangan dan disusul dengan pembantu permaisuri yang tiba-tiba menghampirinya dan mengatakan, "Hai, permaisuri menunggumu di perpustakaan." Dan akhirnya Hong Lim pun ini mencari permaisuri ke perpustakaan dan mendapati permaisuri sendirian. Dan akhirnya di sini hasrat yang tertahan pun dilampiaskan. Tumpukan buku berdebu menjadi saksi bisu, sementara sang raja berhasil ditipu. Dan pada malam itu permaisuri pun sudah mulai kecanduan dan kegatelan. Bahkan dia itu berinisiatif untuk janjian lagi besok tengah malam di perpustakaan. Tapi sayang seribu sayang, keesokan malam Hong Lim ini dapat tugas untuk memata-matai rencana jahat para menteri yang siap untuk menggulingkan raja. Dan akhirnya permaisuri pun gagal untuk ditiduri dan Hong Lim pun ini sangat menyesali. Keesokan harinya permaisuri ini izin kepada sang raja untuk kembali ke negaranya di Yuan untuk menghadiri pesta ulang tahun keponakannya. Mendengar berita itu, Hong Lim ini malah memilih lari dari tugasnya dan menyusul permaisuri ke Yuan hanya untuk melepas hasrat rindu yang sudah dipendam bersama permaisuri. Oh my god, gatel lah ya. Sang raja yang mengetahui hal itu tambah murka dan semakin khawatir akan kehilangan Hong Lim pacarnya. Tapi demi gengsi, sang raja ini pura-pura tidak tahu dan bertanya, dari mana aja kamu semalam?" katanya. Hong Lim pun ini menjawab kalau dia menghabiskan waktu membaca di perpustakaan. Sakit karena dibohongi membuat sang raja itu tidak tahan lagi. Akhirnya sang raja ini menyuruh Hong Lim untuk membunuh saudara permaisuri yang sudah terbukti punya rencana jahat bersama para menteri untuk menggulingkan raja.
Perintah ini sekaligus ujian buat Hong Lim, di mana dia harus menghabisi saudara permaisuri yang dia cintai. Tapi alih-alih menghabisi, malah Hong Lim ini membiarkan saudara permaisuri lari dan meloloskan diri. Kekecewaan yang bertubi-tubi karena merasa dikhianati ini membuat sang raja akhirnya memutuskan untuk melanjutkan rencana punya anak yang sempat tertunda. Tapi kali ini bukan Hong Lim yang melayani permaisuri. Jadi raja ini akan menunjuk salah satu pengawal lain dan ini membuat Hong Lim dan permaisuri sakit hati. Akhirnya mereka berdua ini berjanji untuk tidak saling bertemu lagi dan Hong Lim pun ini disuruh untuk meninggalkan istana untuk sementara. Sebelum Hong Lim meninggalkan istana, permaisuri gatel ini nekat menyusup ke kamar Hong Lim dan mengajaknya lari bersama. Namun sebagai komandan militer yang setia kepada raja, Hong Lim ini menolak ajakan permaisuri dan ini membuat permaisuri sangat kecewa. Namun akhirnya setelah pembantu permaisuri diutus untuk memberitahu bahwa permaisuri itu sedang hamil dan ingin bertemu sekali aja di perpustakaan, kalau tidak ini permaisuri akan bunuh diri. Akhirnya Hong Lim pun menemuinya. Tengah malam, hujan badai, dua orang saling mencinta yang mencoba dipisahkan oleh sang raja bertemu untuk kesekian kalinya. Akhirnya melepaskan rasa rindu dan bercinta tanpa peduli sekitarnya. Sampai sang raja dan para pengawal mempergokinya di depan mata. Murka sang raja pun tidak terbendung. Mereka berdua diseret ke penjara. Tapi si Hong Lim ini tidak ragu kalau dirinya mengakui kalau dia mencintai permaisuri. Dan ini membuat raja shock dan meluapkan emosinya hingga mengkebiri pacarnya sendiri. Hidupnya sekarang di penjara, dipisahkan dari kekasihnya, sudah dipotong otongnya. Apalagi yang tersisa, oh my god. Tapi di sisi lain ini permaisuri sedang berusaha bersuara untuk menceritakan kepada teman-teman militer si Hong Lim tentang cerita yang sebenarnya. Setelah mendengar kenyataannya, teman-teman Hong Lim ini berhasil membawa kabur Hong Lim dari istana. Tapi sayangnya semua teman-teman yang terlibat dalam penyelamatan Hong Lim kabur ini dipenggal kepalanya dan jadi pertontonan warga di kota. Oke, melihat kekejaman raja yang sudah tidak terkendali, mulai dari memisahkan dirinya dari permaisuri, memenggal kepala teman-temannya, sampai mengkebirinya, Hong Lim ini merasa sudah tidak ada lagi yang tersisa. Balas dendam ini adalah hal yang harus dilakukannya. Akhirnya setelah nekat menembus pertahanan dan berhasil masuk ke kamar sang raja, perkelahian pun tidak bisa dihindarinya. Sang raja ini sebenarnya berharap kalau Hong Lim ini meminta maaf dan mau mengulangi hubungannya dari awal. Tapi sang raja ini tidak sadar kalau Hong Lim ini bukanlah seorang gay. Dia hanya melayani demi setia dan menghormati, bukan mencintai. Karena dia adalah sejatinya seorang pria yang secara alami ini akan tertarik pada wanita. Fakta dan kenyataan ini sangat sulit diterima oleh sang raja. Akhirnya perkelahian adu pedang pun ini tidak bisa dihindarkan. Para pengawal pun ini dilarang untuk ikut campur dan akhirnya perkelahian pun ini mengakibatkan sang raja terbunuh dan Hong Lim yang keadaannya sudah terluka parah akhirnya langsung dihabisi oleh salah seorang pengawal yang lain. Dan di adegan terakhir ini permaisuri pun datang dengan menangis ingin memeluk Hong Lim, tapi sayang tidak diperbolehkan oleh para pengawal. Dan akhirnya film ini tidak menceritakan nasib sang permaisuri, apakah dia meninggal apa bagaimana segala macam. Tapi di adegan terakhir ini muncul sebuah scene di mana Hong Lim ini pertama kali ketemu sang raja dan mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di istana. Tuh, jadi ingat ya, jadi film ini mengajarkan kepada kita semuanya supaya jangan pernah memaksakan orang untuk suka sama kalian kalau mereka tidak suka, karena ini bisa berujung mengerikan, oke? So, baiklah kalau begitu seperti janji saya juga akan mengumumkan siapa nama pemenang yang sudah berhasil beruntung untuk dapetin Rp250.000 masing-masing untuk 4 orang pemenang. Ini dia pemenangnya. Yes, selamat kalian semuanya berhak mendapatkan Rp250.000 dari Siji Berbagi Gaji. Nih, gue lagi ngomong belibet nih. Rp250.000 dari Siji Berbagi Gaji. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dan juga terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Saatnya Siji pusing gue. Saatnya Siji Sanggilati pamit. Jangan ngomong kecepatan dong ya Allah. Kesel gue. Kalau begitu, bye.